Dinanti-nanti matinya, Wah Haji Mail malah mulai mengigau. Semula tak seorang pun menangkap apa yang dikatakannya. Kupikir bukan tak bisa, tak mau lebih tepatnya. Aku sendiri begitu diizinkan mendengar langsung segera mencerna. Bukan kata, melainkan sepotong nama. Gumam ini berulang di antara tarikan nafasnya yang payah. Soadah. 2 minggu setelah rumah sakit menyerah dan mengembalikannya ke rumah, Wah Haji Mail belum juga dijemput Israel. Ke-14 anak dari 3 pernikahannya semakin sulit meredam cemas. Silih berganti berjaga di luar kamar, siap untuk memberontak dari pembagian harta waris yang tak adil, tak mungkin adil. Lepas maghrib, tadi Haji Mail membuka mata dan mulutnya kembali bersuara. 1 jam kemudian, semua orang terus berebutan masuk sehingga Wak Misnah naik pitam. 14 anak beserta cucu-cucu tentulah membuat keadaan bisa cepat berubah menjadi pasar malam. Itulah saatnya Wak Misnah, istri pertama Haji Mail, mengusir semua orang dan memanggilku masuk. "Kau dengar?" tanya bibiku setengah membentak. Aku diam sebentar di depanku. Wak Haji berbaring seperti sepotong kayu, lamat-lamat di antara napasnya yang berat. Bisa ku dengar suaranya rendah dan kesakitan. Ke arah Wak Misnah aku mengangguk. "Panggilkan dia." Suara bibiku agak goyah. Mengejutkanku apa yang dicemaskannya. Di jalan ku karang-karang sendiri ihwal sepotong cinta tak sampai Wak Haji Mail pada Mak Soadah, persis seperti cintaku pada Aminah. Beberapa menit usai ku ajukan permintaan keluarga kami, Wak Soadah tetap bergeming. Sebelumnya ku bayangkan ia akan bergegas, merapikan dirinya, sebentar kemudian duduk boncengan dengan motorku. Sekalipun Wak Haji Mail mengamalkan ilmu golok dalam perkara sedekah, semua orang kampung tahu kalau Mak Soadah seperti selalu menyimpan obat kikir di sayur dan lauk masakannya. Tak cukup mendirikan kasus dengan tangki septik, Wah Haji Mail mengirim orang untuk membangun lapak setengah permanen, menyemen lantai bagaikan depan rumahnya Mak Soadah, memasangkan listrik dan menyekolahkan kelima anak Mak Soadah sampai SMA. Terakhir, ia menghibahkan kulkas bekas istri keduanya supaya Mak Soadah bisa bikin sendiri es batu dan es lilin. Di depanku Mak Soadah masih tetap bergerak. Matanya mulai berkaca-kaca dan sempat kukira ia terharu. Aminah, putri sulungnya, mendekat. Sejak tadi ia membisu di pojokan. Mendengarkan, kini ia meraba-raba punggung emaknya. Menenangkan, kulihat sesaat sepertinya rahang Mak Soadah bergemeretak. Aku tak yakin. Aminah menatapku tajam-tajam. Aku mulai gelisah, tatapannya mulai membuatku merasa telah melakukan kesalahan sejak dulu. Mungkin karena pikiran kotor mudah terbaca. Semenjak tiba dari luar negeri minggu lalu, baru kali ini kulihat dia, Aminah, semakin cantik. "Emak gak mau, sebaiknya kamu pulang," kata Aminah pelan, sungguh-sungguh. Kalimat ini menusuk ulu hatiku, perutku mulas. Ia pernah mengatakan kalimat serupa itu padaku. Kata-kata susunannya, lagunya hampir sama. Satu-satu perbedaan, dulu ia ajukan kalimat ini bukan atas nama emaknya, melainkan dirinya sendiri. Paksakan menatap matanya, berusaha keras tak menyerah pada kecantikannya. Dulu aku gagal,
lalu menundukkan kepala, melangkah pulang dengan gontai, menikahi sepupu yang sudah lama dijodohkan untukku supaya lupa. Tapi malah mendapati sepanjang akad nikah wajahnya menghantuiku. Kini aku bersumpah dalam hati, tak lagi. Kubulatkan tekadku kali ini aku tak akan pulang dengan tangan kosong. Sekurang-kurangnya aku harus mendapatkan alasan. Aminah tersenyum agak aneh, sepertinya ia merendahkanku. Ya, ia merendahkanku, apalagi dulu juga ia merendahkanku. Alasan Minah sekurang-kurangnya adalah alasannya. Kalimat ini aku tak yakin sedang kuajukan untuk perkara yang mana. Entah kenapa ia menunduk. Ia sepertinya berpikir sebentar sebelum kemudian memutuskan untuk memapah maknya bangkit, lalu menuntunnya ke belakang, ke dapur. Sesaat kemudian dari dapur kedengar suara meraung, suara Mak Soadah. Kukarang-karang penjelasannya di dalam kepalaku. Mak Soadah tak mau datang karena tak bisa menerima orang yang begitu berjasa dalam hidupnya sedang menjelang ajal. Ia tak mau melihat begitu sedih, tak mau menambah parah kesedihan yang ditanggung keluarga Haji Mail. Ini pikiran yang aneh. Sebenarnya semua orang tahu betapa keras Mak Soadah. Keras menghadapi pelangganannya, keras menjaga rahasia dapurnya. Bertahun-tahun membuka warung makan di kampung itu tak membuatnya pandai beramah tamah. Para pelanggan memanggilnya Mak Galak. Tetap kembali warungnya semata-mata karena kelezatan masakannya yang sulit disaingi. Aku mengenalnya hampir seumur hidupku dan tak pernah sekalipun kulihat ia tersenyum. Tidak juga kepada Haji Mail atau orang-orang terpandang di kampung ini. Bocah-bocah kampung kami menjulukinya nenek sihir hutan larangan, karena bila malam datang ia selalu menggerai rambutnya yang panjang dan membuat sosoknya semakin mengerikan. Pikiranku belum terurai, baik ketika Aminah keluar, matanya merah dan sembab. Aku yakin ia turut menangis. Ia duduk di hadapanku tapi sempat menoleh ketika mendengar teriakan dari arah dapur. Teriakannya ini disusul bunyi piring pecah terbanting ataupun dibanting. Aminah kembali mendatangiku. Tapi kali ini tenang, setenang suara memenuhi permintaanku. Sepotong alasan, sepenggal cerita. Aku masih akan tak paham bahkan jauh sesudah ia menyelesaikan cerita ini. Karena ceritanya begitu sulit dan mengerikan, atau karena sepanjang bercerita ditingkahi berbunyi piring pecah terbanting. Suaranya tetap setengah kolam. Ketika aku dipanggil Mak masuk, Wak Misnah sedang duduk di sisi kiri kepala Haji Mail. Itu sisi kuping Haji Mail yang masih mau bekerja. Aku duduk, tapi aku gagal mengatasi cemas. Haji Mail bergumam panjang kepayahan. Wak Misnah mendekatkan telinganya ke mulut Haji Mail. Tak yakin Wak Misnah, bibirku itu berdehem dan mengangguk-angguk. Apa kata Soadah? Tanyanya setengah membentak. Pertanyaan ini tak sedikit pun terasa janggal di mulutnya. Padahal setengah jam yang lalu jawabannya sudah ia terima. Sekalipun sudah kuceritakan sebelumnya, aku tahu ceritaku akan kembali terbata-bata. Bahkan lebih buruk, begitu panik kalimatku jadi berantakan dan tak urut, seperti bocah belajar bicara. Untung Wak Misnah rajin memperbaiki kekacauanku. Ia menyampaikan ulang ceritaku di telinga si Kikir dengan lantang, sebagaimana yang telah dilakukannya 10 tahun terakhir. Ada lagi, sentak bibiku.
Aku tercekat sebentar sebelum menggeleng di antara perasaan cekat dan gelengan kepalaku, sempat berpikir untuk mengutarakan rahasia yang diceritakan Aminah kepadaku. Rahasia yang sesungguhnya tak terang karena hanya berupa garis-garis besar. Haji Mail berdosa pada Mak Soadah, suaminya ayah Aminah. Difitnah, murtad, syirik, musyrik, kafir, diasingkan orang sekampung seperti penderita kusta, dibiarkan mati tanpa harga diri. Kuurungkan pikiran ini ketika ku dengar Haji Mail mengerang. Erangannya panjang, kesakitan, dan menyakitkan. Aku yakin pilihanku tepat, tak perlu ku ceritakan. Haji Mail ingat. 15 menit kemudian, sesudah menitipkan sepotong pesan yang hanya bisa didengar istrinya, Haji Mail dan sepenggal ingatannya pergi. Aku melihatnya meregang nafas yang terakhir. Satu hembusan nafas pelan seperti menghempas hidupnya melelahkan. Bulu kuduku naik. Aku baru saja sekamar dengan Israel. Wak Misna masih berusaha memastikan perintah terakhir suaminya, bertanya tentang lantang di telinga yang baru saja ditinggalkan pemiliknya. Pagi buta sehabis subuh aku kembali ke rumah Mak Soadah dengan perasaan bercampur-campur. Menghadapi Mak Soadah membuatku takut, tapi pulang tanpa usaha menghadapi Wak Misna juga sangat mengerikan. Terbata-bata aku paksakan diriku menyampaikan permintaan terakhir Haji Mail. Mak Soadah mendengarkan permintaan ini dengan tenang. Tak bisa aku ceritakan perasaan legaku ketika kulihat ia mengangguk. Ia bangkit dari duduknya dan tak kutemukan perempuan tua yang perlu dipapah untuk berjalan ke dapur. Tadi malam, Mak Soadah penuh ketakutan. Sampai di dapur, sempat ia sibakkan tirai menutupi pintu. Bayangannya tampak besar di tirai itu. Aminah masih tinggal bersamaku. Tampaknya Mak Soadah belum mengizinkan Aminah menginjakkan kaki di dapurnya. Bekerja seorang diri untuk memenuhi permintaan almarhum Wak Haji. Mak Soadah harus bergegas menyiapkan masakan untuk ratusan orang yang akan bertahlil malam ini. Gelas teh di depanku masih setengah penuh sehingga aku putuskan duduk lebih lama. Lagi pula aku tahu mau kemana. Maka pemakaman baru akan dilakukan sesudah matahari terbit. Kembali ke rumah bibiku, cuma aku akan mengotori pikiran ketimbang membersihkannya. Ke-14 sepupuku sudah lepas kendali. Pertengkaran tak mungkin ditunda lagi. Suasana hati Aminah entah bagaimanlah terasa sedikit cerah. Terpikir untuk bertanya apa benar ia bekerja sebagai juru masak di luar negeri dan benarkah bagaimana yang dikatakan orang-orang bahwa ia tak ingin kembali tinggal di kampung ini. Berdehem-dehem tak pantas, kuputuskan untuk membuka percakapan. Kudengar kau disuruh emakmu berhenti dagang, Minah. Aminah menatapku. Tampak senang dengan pertanyaanku lalu mengangguk. Ya, tapi mak gak mau. Kenapa? Senyum Aminah hilang, tapi matanya masih bulat bening. Ia tampak berpikir sebentar sebelum kemudian berkata, emak bilang berdagang itu alasannya hidup. Berdagang? Aminah tampak memikirkan jawabannya lagi. Sebentar kemudian ia menemukan kata yang lebih tepat. Beberapa kata, bukan berdagangnya. Memasak untuk orang kampung, ya itu yang menyelamatkannya. Kalimat Aminah terputus sebentar. Sorot matanya sempat nyalang ketika ia bergumam, itu menyelamatkanku. Pertanyaan ini membingungkan seluruh kampung. Jika benar cerita Aminah kemarin bukankah neraka bagi Mak Soadah? Aku duduk diam dan berusaha memecahkan kebingunganku. Lama, 10 menit kemudian Aminah sepertinya mulai kasihan pada wajahku yang merot-perot karena tak paham. Ia memanggilku mendekat. Aku datang dengan sigap, tapi ia cepat menempelkan jari telunjuk di mulutnya. Matanya membeliak nakal mengancam. Aku memperhalus langkahku.
Mendekatinya tanpa suara, ia membungkuk di dekat tirai dapur. Aku mengikutinya. Sesaat ku ingat kami berdua sebagai bocah berumur 8 tahun, 20 tahun yang lalu, berjingkat mengintip Mak Soadah dulu. Jauh sebelum mencapai tirai dapur, Mak Soadah sudah membentak kami. Kini suara bentakan itu tak kunjung datang. Aku menunduk di belakang Aminah. Kami sangat dekat. Aku bisa melihat tengkuk di bawah gelung rambutnya, mencium wangi tubuhnya, rambutnya, lehernya, siap menggenggamku. Aku agak mabuk, tak percaya. Sesaat bahkan kegirangan meluap-luap di jantungku berdebar. Jari-jari Aminah yang cantik menyibak di tirai dapur. Dengan sebelah mata bisa kulihat Mak Soadah sedang bekerja, memotong-motong bahan masakan, menyiapkan tungku, memasukkan bumbu-bumbu ke dalam panci. Butuh beberapa detik untuk menemukan apa yang ganjil dari semua ini. Mak Soadah terus-menerus meludahi bahan-bahan masakan yang sedang dikerjakannya. Aku sempat tak awas karena Aminah menoleh ke arahku. Ia sepertinya merasakan nafasku terlalu dekat, hangat di pipinya. Aku terkejut. Pada saat itulah aku berbisik kelepasan bertanya. Pertanyaan yang lama ku pendam dan kukira sudah tak akan kuajukan lagi. Minah, kenapa dulu kau menolak lamaranku? Aku tak ingat apakah Aminah sempat menjawab, sebab dari dalam dapur maknya membuatku terpengarah. Mak Soadah sedang mengangkat kainnya tinggi-tinggi melewati lutut, lalu berdiri setengah menjongkok, mengangkangi salah satu panci yang isinya mulai mendidih. Raut wajahnya gabungan yang ganjil antara mengecan dan kebencian, mengerikan. Sedetik kemudian dari tempatnya berdiri, ku dengar suara desing yang akrab gemercik air jatuh ke panci. Mak Soadah meludahi lagi ke panci itu sekali lagi. Desing dan gemercik itu belum selesai ketika mata Mak Soadah menusuk tajam menatapku. Sesudah tahlilan bubar, aku duduk di samping Wak Misnah sambil membantunya membagikan besek makanan. Aku dipaksanya mendengar petuah lama. Petuah ini tak masuk akal dikatakannya saat ini, tapi tampaknya bibiku sedang ingin mengoceh tak karuan agar pikirannya tak dipusingkan persoalan dua anaknya baru saja mau saling bunuh sore tadi. Sungguh pun hafal luar kepala, kudapati bahwa tak pernah dua ajaran ini kupahami seperti sekarang. Pertama, bahwa ada 42 jenis gila manusia. Jika hendak kau pahami semuanya, ingat-ingat saja tindak tanduk uakmu, Haji Ismail almarhum. Kedua, bahwa tempat gila manusia sudah lama terpisah-pisah. Laki-laki sinting di jalan, perempuan di dapur. Itulah kenapa kalian tak pernah paham. Jangan pula kau kira kau lebih pandai dari bibikmu ini. Mati keracunan kau nanti. Hidup diracun menurutku lebih ngeri.